彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 The Holy Pill CTS Alchemist Trade Fair memiliki reputasi besar di wilayah ini. Pameran perdagangan ini tidak semrawut dan berantakan seperti pameran dagang lainnya. Jika seseorang harus memeringkat berbagai pameran perdagangan, kelompok pameran dagang Xiao Yan menuju kali ini bisa dianggap sebagai kelas tinggi. Xiao Yan berdiri di depan sebuah bangunan yang menempati ruang luas saat dia melihat plakat kayu hijau pucat. Kata-kata, Flying Dragon Dancing Phoenix, ditulis di atasnya. Dia tanpa sadar menghapus keringat dinginnya. Pameran dagang ini dikenal dengan nama ini. Saat ini, bagian depan pekan perdagangan ini dipenuhi oleh orang-orang. Aliran manusia sama seperti banjir ketika orang bergerak ke sana kemari. Tak terhitung jumlah orang di jubah alkemis yang berhasil berjalan oleh para penjaga yang terletak di pintu masuk pameran perdagangan di depan banyak tatapan iri. Mereka kemudian memasuki gedung. Apakah ini tempatnya? Xiao Yan melihat ke pameran perdagangan besar. Dia menoleh dan meminta Ye Zhong ke sisinya. Itu benar. Ye Zhong tersenyum dan mengangguk. Dia segera mengenang kenangan indah. Sudah bertahun-tahun sejak aku di sini. Ini telah berubah sedikit. Xiao Yan tersenyum setelah mengkonfirmasi targetnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pintu depan pekan raya perdagangan. Setelah berbicara, Xiao Yan memimpin dan berjalan ke aula besar dengan penuh minat. Setelah itu, matanya mulai menyapu vendor sekitarnya dengan tujuan menemukan hal-hal yang dibutuhkannya. Ye Zhong hanya bisa mengangguk tanpa daya ketika dia melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Beberapa dari mereka mengikuti di belakangnya. Jika kamu benar-benar ingin mencari harta karun, kamu harus menuju ke lantai kedua atau ketiga. Bagaimana aku bisa mengganggu kamu ketika kamu begitu bersemangat? Ayo pergi. Kami pertama-tama menuju ke lantai 2. Ye Zhong menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menunjuk ke arah yang mengarah ke lantai 2. Xiao Yan mengangguk dan mengikutinya. Dengan kualifikasi grup Xiao Yan, tentu saja tidak masalah bagi mereka untuk menuju ke babak kedua. Meskipun itu sedikit tegang dalam hal Xinlan, para penjaga ragu sejenak, tapi setelah mereka melihat lencana kelas 7 tingkat tier di dada Xiao Yan, mereka membiarkan semua orang lewat. Kebisingan berkurang secara signifikan setelah mereka sampai di lantai 2. Ukuran lantai 2 juga cukup besar. Kristal cerah menutupi lantai, memberikan permukaan yang halus seperti cermin. Dia harus memperbaikinya karena Yao Lao. Yao Lao bukan Tian Huo Zunse. Xiao Yan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki tubuhnya. Hanya pil-pil tumbuh darah tulang yang memungkinkan tubuh menjadi sempurna. Memurnikan pil tumbuh darah akan membutuhkan 3 bahan utama. Jantung jubah merat orang tua tercengang ketika melihat lencana di dada Xiao Yan. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan senyum penuh hormat. Bagaimana kamu ingin menukar barang ini? Xiao Yan tidak menunda lebih lama lagi. Dia menunjuk buah iblis berdarah-darah dan bertanya sambil tersenyum. Ini adalah buah iblis esensi darah. Pria tua berjubah merah ini jelas mengerti barang yang akan dijualnya. Dia berhasil mengungkapkan asalnya. Orang-orang yang bisa menjual barang-barang di sini memiliki penglihatan yang tidak lebih lemah dari Xiao Yan. Sangat mungkin bahwa itu tuan harus menyadari kelangkaan buah iblis esensi darah ini. Satu akan menggunakannya saat menyuling beberapa pil obat tingkat 7.
Pria berjubah merah tua itu tersenyum. Dia membelai jenggotnya dan berkata, "Aku yang lama ingin menggunakan buah iblis berdarah-darah ini untuk menukarkan formula obat kelas menengah tingkat 7 yang belum pernah aku pelajari sebelumnya." Elder berjubah merah bahkan tidak berhasil membuka mulutnya sebelum sosok Xiao Yan menghilang di tangga. Meskipun dia berjuang mengatasi harga di dalam hatinya, dia mengerti bahwa itu orang yang bisa bertahan lebih lama akan mendapatkan keuntungan dalam transaksi ini. Mereka semua adalah pemain berpengalaman ketika mencoba untuk bermain keras. Hanya masalah siapa yang bisa mendidih sampai pihak lain tidak tahan lagi. Orang itu akan menjadi pemenang sejati. Xiao Yan tidak terkejut dengan keheningan pria tua yang berpakaian merah itu. Dari keduanya, pria tua berjubah kuning itu memimpin untuk melangkah maju. Dia menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan senyuman sopan. Xiao Yan menyeringai, menangkupkan tangannya, dan mengangguk. "Beberapa dari kamu tampaknya sangat asing. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya kamu datang ke pameran perdagangan alkemis ini, kan?" Elder berjubah kuning bertanya sambil tersenyum. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan menaiki langkah terakhir. Lantai paling misterius muncul di hadapannya. Lantai atas legendaris dari pameran perdagangan alkemis tidak benar-benar luas jika dibandingkan dengan dua lantai di bawah. Namun, dekorasi yang luas butuh usaha. Tempat ini tidak secemerlang seperti lantai 2. Hijau pucat, batu giok hangat menutupi lantai. Ada kehangatan samar yang melonjak ke dalam kaki seseorang ketika seseorang menginjak lantai, menyebabkan seluruh tubuhnya merasa sangat nyaman. Ada sangat sedikit orang di lantai atas ini, yang ditutupi dengan batu giok hangat. Dalam sekejap, hanya ada beberapa lusin orang. Namun, Xiao Yan mengerti bahwa itu lusinan orang ini adalah ahli sejati atau nenek moyang ahli kimia yang bisa membangkitkan keributan di dunia luar. Munculnya kelompok Xiao Yan secara alami menarik perhatian beberapa orang di lantai atas. Segera, beberapa tatapan beralih ke mereka. Beberapa kejutan melintas di mata mereka ketika mereka melihat lencana di dada Xiao Yan serta kelompok di belakangnya. Seperti kelas 7 muda alkemis kelas menengah dan 2 elit Douzuns. Lineup ini cukup kuat. Dari mana Faksika itu berasal? Meskipun orang-orang ini merasa penasaran dalam hati mereka, mereka semua mengerti aturan tempat ini. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk mencoba menanyakan secara bodoh. Ini dianggap tabu di tempat seperti itu. "Keke, kamu dapat memberitahu aku jika ada sesuatu yang kamu butuhkan. Aku mungkin bisa memberi kamu beberapa informasi." Elder berjubah kuning berbicara dengan baik, sebuah senyuman. Xiao Yan merenung sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan menjawab, "Aku butuh 2 jenis bahan obat. 10.000 tahun Green Spiritual Vine dan Snow Bone Ginseng. 10,000 Old Green Spiritual Vine, Snow Bone Ginseng." Tetua berjubah kuning menggumamkan kata-kata di mulutnya. Dia berpikir sejenak dan berkata, mereka semua bahan obat yang sangat langka. Mereka cenderung digunakan untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Aku tidak memiliki informasi tentang Vine Spiritual Hijau 10.000 tahun, tetapi untuk Snow Bone Ginseng, harus dikatakan bahwa itu keberuntungan kamu baik. Ada Snow Bone Ginseng di antara barang-barang yang diperdagangkan di lantai ini. Oh, mata Xiao Yan menjadi cerah. Tidak disangka bahwa itu penyelidikan acak telah memungkinkannya untuk mendapatkan informasi tentang ginseng tulang salju. "Keke, ikuti aku." Pria tua berjubah kuning itu tersenyum lebar. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke sudut utara. Mata Xiao Yan hanya berhenti sejenak di pelat tembaga sebelum mereka bergeser. Segera, matanya menyapu putaran lain di atas platform batu giok. Sepanjang jalan, dia bahkan bertindak seolah-olah dia tertarik pada beberapa bahan obat lain. Ini berlanjut untuk sementara sebelum dia secara acak mengambil plat tembaga di platform batu giok dengan cara yang lembut. Hati Xiao Yan merasa tidak percaya saat ia membalik plat tembaga ini. Tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk menyelidiki, dia tidak dapat menemukan keunikan sedikit pun. Jika Tianhuo Zunze tidak secara diam-diam mengirimkan kata-kata ke telinganya lebih awal, itu mungkin akan sangat sulit baginya untuk menghubungkan hal ini dan zaman kuno. Meskipun Xiao Yan merasa tidak percaya di dalam hatinya, wajahnya tampak sangat tenang. Dia tampak seolah-olah dia hanya ingin tahu tentang pelat tembaga ini.
Orang tua ceroboh itu hanya memutar matanya di wajah cara Xiao Yan. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Xiao Yan bukan satu-satunya yang tertarik dengan lempengan tembaga ini. Ada cukup banyak pencari harta yang pernah mempelajarinya di masa lalu. Namun, tidak ada yang akhirnya bertukar sesuatu untuk itu. Hentikan berlama-lama. Nilai plat tembaga ini lebih mahal daripada Snow Bone Ginseng. Selain itu, tidak ada tawar-menawar. Orang tua ceroboh itu menggali di salah satu telinganya dan berbicara dengan cara kausal. Jari Xiao Yan berhenti sementara menggosok lempengan tembaga. Aku tidak tahu. Orang tua ceroboh itu meringkuk mulutnya dan memberikan jawaban yang mengejutkan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum pahit. Orang tua ini benar-benar aneh, dia mampu memberikan jawaban seperti itu dengan cara yang benar. Pada saat ini, para pengamat di sekitarnya tanpa sadar tertawa karena jawaban pria tua yang ceroboh itu. Jelas, mereka jarang melihat pemilik warung dengan kualitas seperti itu. Meskipun aku tidak tahu apa gunanya pelat tembaga ini, aku dapat mengatakan bahwa ini adalah barang dari zaman kuno. Orang tua yang ceroboh itu menyapukan matanya kepada orang-orang yang tertawa sebelum tertawa. Itu benar-benar pil jantung elemental. Mata lelaki tua yang ceroboh itu segera menjadi cerah setelah dengan hati-hati memeriksanya. Pil jantung elemental ini sangat membantu para alkemis. Banyak contoh telah terjadi di mana ia mencoba yang terbaik untuk menyiapkan beberapa pil obat yang membantu sebelum memperbaiki pil obat. Namun, pil obat terbaik yang bisa ia sempurnakan dengan efek seperti itu adalah tingkat 7 yang rendah. Bukan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat kelas yang lebih tinggi. Sebaliknya, itu karena dia tidak memiliki formula obat untuk melakukannya. Hehe, itu bukan hal yang buruk. Kamu benar-benar murah hati. Aku memiliki kesan yang baik tentang kamu. Pria tua yang ceroboh itu tersenyum ketika berbicara. Dia memasukkan pil obat ke dalam storage ring-nya. Setelah itu, matanya sedikit berapi-api panas saat dia melihat Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai. Dia mengambil kotak giok dengan Snow Bone Ginseng di dalamnya dari platform batu giok dan meletakkannya di dalam storage ring-nya. Setelah itu, dia berbalik dengan niat untuk pergi, setelah tidak melihat mata panas dari lelaki tua itu. Hei, tunggu. Orang tua yang ceroboh itu buru-buru berteriak. Dia tidak bisa bertahan lebih lama ketika dia melihat bahwa itu Xiao Yan hendak pergi. Mengapa? Xiao Yan menoleh dan melihat pria tua yang ceroboh itu dengan agak ragu. Mata Xiao Yan berhenti di kipas logam berwarna ungu. Setelah itu, dia perlahan memutar kepalanya. Ada seorang pria muda berpakaian putih dengan senyuman hangat di belakang kipas. Elder ini tampak sedikit malas. Tangannya dimasukkan ke lengan bajunya, tampak mirip dengan orang tua biasa. Namun, dengan persepsi spiritual tajam Xiao Yan, dia bisa merasakan bahwa itu kekuatan orang ini telah mencapai kelas Do Uzun. Intervensi tiba-tiba dari pria kulit putih berpakaian, telah menyebabkan banyak tatapan terkejut terlempar dari sekitarnya. Kejutan melintas di mata mereka ketika mereka melihat 3 lelaki tua berdiri di belakangnya. Dari cara pemuda itu bisa membawa Lineup seperti itu, sepertinya latar belakang grup ini cukup kuat. Teman ini. Suara rendah dan dalam bergema di lantai. Di bawah telapak tangan ini, kipas logam berwarna ungu itu tampak menekan kuat ke platform giok. 2 orang tua di belakang pria muda berpakaian putih, dengan kekuatan bintang 8 Do Uzong, wajah tenggelam saat pemuda itu melangkah mundur. Hati-hati! Elder yang tampak malas, yang tidak melakukan intervensi, ekspresi berubah di hadapan 2 gumpalan uap keabu-abuan yang tampak biasa ini. The Little Fairy Doctor dengan samar bertanya. Dia melirik pemuda berpakaian putih, dan lelaki tua itu, yang telah mengubah ruang, setelah mengajarkan 2 orang tua yang tersisa sebuah pelajaran. Kedua orang tua itu ditarik kembali oleh sesepuh yang tampak malas sebelum mereka menyadari situasi di depan mereka. Keringat dingin muncul di dahi mereka. Meskipun mereka berdua cukup kuat, mereka mampu merasakan kekuatan menakutkan dari Little Fairy Doctor dan Tian Huo Zunze. Oleh karena itu, tangisan yang hendak mereka pecahkan dengan paksa ditelan oleh mereka. 2 Do Uzuns, kali ini, mereka sepertinya menendang pelat logam. Mata pria muda berpakaian putih itu tenggelam ketika dia melihat ke arah peri kecil dokter dan Tian Huo Zunze.
Namun, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata pada Xiao Yan, "Aku Chen Xian dari Sekte Xuan yang mendalam. Bolehkah aku tahu namamu?" "Mendalam Xuan Sekte?" Sebuah pikiran melewati pikiran Xiao Yan ketika dia mendengar nama ini. Saat ini, ia memiliki pemahaman tentang faksi di wilayah Central Plains. Yang disebut mendalam Xuan Sekte ini memiliki reputasi yang kuat. Itu tidak kalah dengan lembah sungai es. Selain itu, ia bahkan memiliki jejak melebihi lembah sungai es karena di balik Xuan Sekte yang mendalam ini adalah sekte langit mendalam yang terkenal. Salah satu dari dua sekte terkenal di benua itu. Faksi-faksi di wilayah Central Plains sangat kompleks. Yang disebut One Hall, One Tower, Two Sects, Three Valleys, Four Pavilions tidak bisa sepenuhnya mencakup semua faksi di Central Plains. Dataran tengah tak terbandingkan luasnya. Xiao Yan baru saja mengangkat kakinya ketika kedua pria tua itu, yang baru saja mengalami kerugian, menggeser tubuh mereka dan menghalangi jalannya. Mata ungu keabu-abuan si peri kecil itu berbahaya saat dia menatap dua orang yang menghalangi jalan mereka. Niat membunuh bergejolak dalam suaranya yang jernih dan dingin. Banyak orang di lantai atas tertarik oleh aura yang tiba-tiba meletus. Namun, mereka tidak terkejut oleh aura dari dua Douzuns. Semua yang bisa datang ke lantai ini telah melihat banyak hal hebat. Itu sering bagi mereka untuk bertemu dengan elit Douzuns. Tentu saja, tidak ada yang membuat mereka merasa terkejut.